Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Teras Film Official. Pada kali ini, saya akan kembali melanjutkan dakwah Swallow Star Part kedua. Upaya umat manusia dalam melawan monster Golden Hornet pun semakin seru. Bagaimana kisah dari para umat manusia? Apakah rencana mereka akan berhasil dalam membunuh Golden Hornet? Daripada berlama di awal, kita langsung saja masuk ke dalam cerita filmnya. Kisah dari episode kali ini berawal dari rencana mereka, yaitu menggunakan metode bom hidrogen berkekuatan super untuk membunuh Golden Hornet telah gagal. Akan tetapi, serangan terakhir dari hancurnya pesawat Hongpun berhasil sedikit melukai bagian perut Golden Hornet. Namun, serangan bom hidrogen barusan benar-benar membuat Golden Hornet marah. Saat ini, Golden Hornet akan pergi ke negara Hansia. Dengan kecepatan yang dimiliki Golden Hornet, yaitu 15.000 meter per detik, Golden Hornet akan tiba dalam waktu 5 menit saja dan siap menghancurkan negara Hansia. Sementara itu, Lao Feng yang sedang menjelajahi reruntuhan peradaban kuno nomor 12 segera menghubungi keluarganya untuk menyuruh mereka segera masuk ke ruang gravitasi. Jika Golden Hornet benar-benar akan tiba di negara Hansia, jumlah korbannya sudah pasti tidak akan terhitung. Lao Feng harus segera menemukan senjata untuk membunuh Golden Hornet secepat mungkin. Lao Feng lalu meminta kepada Babata untuk memberitahu petunjuk. Babata menemukan sebuah kabin rahasia yang berada di dalam kapal induk tersebut. Setelah Lao Feng masuk ke dalam kapal induk tersebut, Lao Feng menemukan sebuah pesawat ruang angkasa yang sudah terbengkalai. Setelah pesawat ruang angkasa itu diperiksa oleh Babata, Babata mengungkapkan bahwa saat itu tuan mereka yaitu Huyanbo pernah menghancurkan armada bintang dengan sekali serangan saja. Nah, bangkai kapal induk ini tepatnya merupakan salah satu kapal yang dihancurkan oleh Huyanbo. Sedangkan pesawat ruang angkasa yang ditemukan mereka merupakan pesawat ruang angkasa bernama Black Dragon. Untuk informasinya lagi, Black Dragon dipenuhi dengan senjata yang dapat membunuh Star Traveler level 7 atau 8. Pesawat ruang angkasa jenis ini hanya bisa dimiliki oleh pejuang tingkat semesta atau memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jadi, bukan sembarang orang yang bisa memiliki pesawat Black Dragon ini. Babata mengatakan terdapatnya pertahanan di dalam pesawat tersebut dan memiliki tingkat bahaya yang sangat besar. Setelah memasuki pesawat ruang angkasa tersebut, Lao Feng melihat bahwa pintu masuknya merupakan lorong yang sempit. Lorong tersebut memiliki ratusan senjata laser yang siap membunuh penyusup. Lao Feng menggunakan pisau terbang miliknya untuk mencari celah. Namun sepertinya, meskipun pesawat ruang angkasa tersebut telah terbengkalai ribuan tahun, sistem keamanannya masih berfungsi dengan sangat baik. Di ujung lorong itu terdapat sebuah gerbang untuk masuk ke dalam pesawat ruang angkasa Black Dragon. Seluruh pesawat ini terbuat dari logam bernama Black Yttrium. Bahkan, pejuang level semesta saja hampir tidak bisa menghancurkannya. Bahkan jika menggunakan tembaga Red Mix, hal itu tidak akan bisa, dikarenakan kekuatan Lao Feng saat ini belum bisa mengendalikannya secara penuh. Babata lalu mengeluarkan sesuatu untuk membuka gerbang tersebut bernama pendongkrak Giant Force. Alat ini memiliki fungsi jauh lebih tinggi daripada milik umat manusia di bumi. Babata menyuruh Lao Feng untuk memasuki alat itu ke dalam celah dari gerbang pesawat ruang angkasa. Pertahanan laser tersebut memiliki respon yang sangat cepat, yang membuat Lao Feng harus berpikir keras bagaimana cara untuk bisa menembus laser tersebut. Dengan kepintaran Lao Feng yang cepat memahami, Lao Feng memecahkan pisau terbangnya jadi beberapa bagian untuk melindungi alat tersebut. Setelah alat itu berhasil masuk ke dalam celah gerbang, dongkrak tersebut pun secara otomatis bekerja dan membuka gerbangnya. Lao Feng pun harus cepat dikarenakan waktunya hanya sangat singkat. Dongkrak tersebut akan hancur dikarenakan diserang oleh beberapa laser. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka segera pergi ke ruang komando dari pesawat tersebut. Babata sudah menemukan cara untuk mengatasi pertahanan dan mengambil alih sistem AI dari pesawat Black Dragon.
Saat Lo Feng baru saja memasuki bagian pesawat ruang angkasa tersebut, sistem keamanan mendeteksi sebuah penyusup. Secara otomatis, robot penjaga pesawat ruang angkasa itu pun aktif dan menuju ke arah Lo Feng berada dengan sangat cepat. Mereka tidak menyangka bahwa pesawat yang sudah tenggelam selama 800.000 tahun ini, robot penjaganya masih berfungsi. Lo Feng pun harus bertarung melawan 3 robot penjaga ruang angkasa tersebut. Terlihat bahwa ketiga robot itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat membuat Lo Feng kerepotan. Bahkan pisau terbang milik Lo Feng saja tidak mampu menggores robot tersebut. Lo Feng segera mengeluarkan pecahan red mix-nya untuk menyerang ketiga robot tersebut. Namun di luar perkiraan, pecahan itu hanya bisa menggores sedikit dari robot tersebut. Babata memberitahukan bahwa ketiga robot tersebut ternyata terbuat dari logam black yttrium. Bahkan jika Lo Feng menghantamkan robot tersebut berkali-kali, akan sangat susah untuk dihancurkan. Hanya ada satu cara saja, ketika robot itu masih menerima perintah dari sistem AI dari pesawat ruang angkasa ini, jadi Babata akan membobol dan mengambil alih robot tersebut. Pertarungan pun semakin sengit. Akhirnya Babata berhasil membobol dan mengambil alih sistem AI dari ketiga robot tersebut. Beruntungnya, ketiga robot penjaga tersebut tidak memiliki kecerdasan sendiri. Kalaupun tidak kemungkinan, Lo Feng akan dapat mudah dikalahkan oleh 3 robot tersebut. Nah, sekarang ketiga robot tersebut sudah berada di kendali Babata. Yang bisa dibilang kini robot ini telah menjadi milik mereka. Lo Feng tidak yakin bahwa ketiga robot ini cukup untuk pergi melawan monster Golden Hornet. Mereka lalu segera masuk ke ruang komando. Setelah berada di ruang komando di pesawat ruang angkasa tersebut, Lo Feng melihat terdapat 3 robot lagi dengan tampilan yang jauh berbeda dari 3 robot sebelumnya. Tidak hanya itu, terlihat juga terdapat sosok mayat dengan sebuah seragam yang sedang duduk. Terlihat bahwa sepertinya sosok tersebut merupakan orang yang sangat penting. Setelah disentuh Lo Feng, mayat tersebut pun langsung berubah menjadi debu. Dikarenakan usia dari mayat tersebut sudah ratusan ribu tahun. Nah, untuk ketiga robot baru ini merupakan produk khusus yang disebut sebagai penjaga Silver Stream. Sesuai dengan namanya, robot ini terbuat dari logam Silver Stream yang lebih berharga dari logam Black Yttrium. Yakni salah satu kemampuan robot ini adalah jika dipukul maka tubuhnya akan menjadi seperti semula lagi. Untuk sistem AI di pesawat ini sangat cukup lumayan. Akan tetapi Babata akan mengalahkan sistem AI ini dalam waktu 30 menit saja. Namun hal yang tidak diduga pun terjadi, yang dimana sistem pesawat ruang angkasa ini akan meluncurkan prosedur penghancuran dalam waktu 30 detik. Dan jika tidak tepat waktu, maka pesawat ruang angkasa ini akan meledak. Sementara itu, di negara Hansia, monster Golden Hornet pun telah tiba dan menghancurkan segala apa yang ada dilihatnya. Para pejuang yang ada di sana pun berusaha untuk melindungi setiap penduduk yang ada di negara Hansia. Komandan Lee memerintahkan untuk mengaktifkan meriam elektromagnetik untuk menarik perhatian monster Golden Hornet tersebut. Daya tembak meriam elektromagnetik ini memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat dari meriam laser milik Amerika. Setelah mendapatkan perhatian dari Golden Hornet, Komandan Lee segera memerintahkan yang lain untuk membentuk formasi. Namun, pesawat tempur yang dibawa Komandan Lee terkena serangan dari Golden Hornet. Lebih parahnya lagi, parasut yang digunakannya pun rusak dan tidak bisa dibuka. Beruntung, terdapat 2 pejuang yang berhasil menyelamatkan Komandan Lee. Mereka lalu memberi hormat kepada para militer yang telah menarik terbang jauh monster Golden Hornet dari kota pangkalan Jiangnan. Sementara itu, Babata dan Lo Feng berhasil menghentikan sistem penghancuran diri dari pesawat ruang angkasa yang mereka temukan. Babata melakukannya dengan cara menghancurkan sistem AI pesawat ruang angkasa ini. Nah, akibat hal itu, sistem penghancuran ini, pesawat ini tidak akan dapat berjalan. Salah satu cara yang digunakan Babata adalah dengan mentransfer data yang begitu banyak ke dalam sistem AI pesawat ini dalam waktu singkat.
Hal itu pun akhirnya membuat sistem pesawat AI ini rusak. Akan tetapi, akibatnya seluruh sistem di pesawat ini pun ikut rusak dan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaikinya lagi. Babata mengucapkan bahwa pesawat ruang angkasa Black Dragon Mountain ini bukanlah pesawat sembarangan. Orang yang memiliki pesawat ini seharusnya memiliki status tertentu di galaksi dan Babata akan memperbaiki semuanya termasuk dengan ketiga robot Silver Streams tersebut. Nah, untuk senjata dari pesawat ini sama sekali tidak ada yang rusak. Babata hanya menghancurkan sistem AI dan tidak mempengaruhi kerusakan senjatanya. Babata lalu memasukkan pesawat ruang angkasa ini ke ruang penyimpanan miliknya. Setelah berhasil menemukan apa yang mereka cari, Lo Feng lalu menyimpan kapal induk tersebut ke dalam cincin ruang miliknya. Saat ini, Lo Feng belum mengetahui situasi di luar. Saat sudah berada di luar, Lo Feng dihubungi oleh Komandan Jai. Komandan Jai menceritakan situasi yang telah terjadi saat ini, yang dimana setelah Golden Hornet terluka parah oleh serangan bom hidrogen, Golden Hornet marah dan menghancurkan pangkalan perang negara Hansia dan Vatikan. Terutama kota pangkalan Jiangnan pun juga terkena dampaknya. Komandan Jai menyarankan Lo Feng untuk pergi ke kota pangkalan Jiangnan dan menemui keluarganya terlebih dahulu. Setelah tiba di kota pangkalan Jiangnan, Lo Feng melihat terdapat banyaknya korban yang mati di depan matanya sendiri. Suasana era nirwana sepertinya benar-benar akan terulang kembali. Lo Feng lalu menemui keluarganya di rumah yang sedang sangat mengkhawatirkan dirinya. Akibat dari serangan kemarin, total dari prajurit dan penduduk biasa yang telah mati sebanyak 5 juta orang. Baru serangan kecil dari Golden Hornet sudah menyebabkan banyaknya manusia yang mati. Meskipun hanya berada di level star, tapi bagi umat manusia di bumi bagaikan sebuah malapetaka. Adik Lo Feng memberitahu bahwa semenjak Golden Hornet telah menghancurkan seluruh pangkalan perang di dunia, sejumlah besar monster laut pun bermunculan dan mulai menginvasi setiap penjuru. Komandan Jai tiba-tiba saja menghubungi Lo Feng dengan terengah-engah. Komandan Jai memberitahukan bahwa terdapat 12 monster tingkat raja yang keluar dari laut, dan 6 dari 12 monster itu sedang menuju ke pangkalan militer. Sebelum Lo Feng berangkat kembali, Lo Feng mengeluarkan 3 robot penjaga untuk melindungi keluarganya. Babata mengungkapkan bahwa penjaga Silver Stream akan selesai dalam waktu 3 hari saja. Babata juga telah menambahkan beberapa senjata serangan terkuat di pesawat ruang angkasa ini, dan pesawat ruang angkasa ini akan selesai dalam waktu 30 jam lagi. Untuk informasi dari 6 monster tingkat raja itu adalah Naga Azuri Laut yang menduduki wilayah timur, yang kedua Raja Paus Perairan Utara, yang ketiga dan keempat adalah Raja Ubur-ubur Beracun dan Naga Purple Azure, kelima adalah kura-kura Kaisar di Vatikan dan Raja Naga Bumi. Presiden negara Hansia meminta menyiarkan ini secara nasional. Mereka berharap Lo Feng bisa membawa harapan bagi dunia. Untuk saat ini, umat manusia benar-benar sudah dalam keadaan putus asa. Ditambah lagi terdapatnya banyak monster tingkat raja yang sedang menuju ke negara Hansia. Akibat pangkalan perang yang sudah hancur, militer pun akan menyerang para monster itu dengan segala cara. Teriakan ketakutan ada di mana-mana, semuanya pun panik dan sudah pasrah. Sebuah cahaya terang pun menjadi harapan mereka, yang dimana Lo Feng segera menuju ke garis depan di wilayah militer Tenggara dengan kecepatan tercepat miliknya. Kecepatan terbang Lo Feng saat ini adalah 5.600 meter per detik. Semua umat manusia di bumi menyaksikan Lo Feng yang sedang menuju 6 monster tingkat raja. Salah satu monster tingkat raja yaitu monster ubur-ubur beracun muncul dan langsung menyerang Lo Feng. Tidak lama, kemudian 5 dari monster tingkat raja lagi pun muncul dan menuju ke arah Lo Feng. 3 dari monster tingkat raja pun mulai menyerang secara bersamaan. Dengan kekuatan mental Lo Feng menggunakan senjata Arc Blade milik Huyanbo yang diberikan kepada Babata sebelumnya. Nah, dari sinilah akan diperlihatkan bagaimana kekuatan dari senjata Arc Blade tersebut.
Blade adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh seorang master mental. Bukan hanya benda saja, Lo Feng dapat mengunci dan menyerang targetnya dengan kekuatan mental miliknya. Naga Azure yang berada di tingkat raja saja sampai kabur ke dalam air. Sementara naga Azure kabur, Lo Feng akan membantai 5 monster tingkat raja yang ada di depannya. Tiba-tiba saja, Lo Feng dimakan oleh monster raja naga bumi. Nah, saat ini monster tingkat raja sedang bermunculan di dataran bumi dengan jumlah yang sangat tinggi. Komandan Lee sangat mempercayakan semua penduduk Hanxia dan terutama umat manusia di bumi pada Lo Feng. Tiba-tiba saja, Lo Feng dapat dengan mudah keluar dari naga bumi yang menelannya. Lo Feng lalu kembali bertarung dan membantai para monster tingkat raja tersebut. 5 dari 6 raja monster berhasil Lo Feng bantai dengan sangat mudah. Kini hanya tertinggal monster naga Azure yang berada di dasar laut. Naga Azure pun kembali ke permukaan dan ingin menyerang Lo Feng. Lo Feng lalu memadatkan kekuatan mental miliknya dan membuat senjata Arc Blade semakin besar dan putarannya semakin dahsyat. Naga Azure yang muncul di permukaan pun langsung dibunuh oleh Lo Feng sampai terbelah menjadi 2 dengan senjata Arc Blade. Kini, 6 monster tingkat raja pun telah dibunuh oleh Lo Feng. Suara gembira dari semua umat manusia sangat berterima kasih kepada Lo Feng. Terlihat juga para pejuang bumi sedang berjuang untuk mempertahankan negara mereka. Setidaknya sekarang umat manusia bisa bernafas lega. Masing-masing dari pejuang level Star Traveler berusaha membunuh para monster tingkat raja, yang dimana Lo Feng telah membunuh monster tingkat raja sebanyak 37 monster. Untuk saat ini, Golden Hornet yang sedang terluka parah, keberadaannya masih belum diketahui. Tiba-tiba saja, keberadaan monster gurita yang berada di tingkat kaisar paling tua pun muncul. Kemunculannya tepat di depan para armada kapal perang. Armada kapal tersebut pun dibantai habis oleh monster kaisar gurita tersebut. Para presiden negara lalu segera menghubungi Hong dan Lei Shan untuk memberitahukan bahwa binatang kaisar gurita muncul dari dasar laut. Namun saat ini, Hong dan Lei Shan tidak bisa diganggu dikarenakan mereka sedang berkultivasi. Ternyata sebelumnya Golden Hornet datang ke markas bela diri ekstrim untuk menyerang Hong dan Lei Shan. Namun berkat kapal perang yang kuat, Golden Hornet tingkat star tidak mampu menghancurkan dan menelannya. Tujuan Hong dan Lei Shan berkultivasi adalah untuk menerobos persiapan melawan Golden Hornet. Sementara itu, Lo Feng melihat bahwa ketiga dari pengawal pribadi Hong sedang berusaha keras untuk menghentikan binatang kaisar yang sedang mendekat. Terlihat dari kondisinya, pengawal pribadi Hong saat ini sedang terluka parah. Lo Feng lalu maju paling depan untuk melawan langsung binatang kaisar tersebut. Binatang kaisar tersebut memiliki penyembuhan yang sangat cepat. Binatang kaisar yang sangatlah besar tersebut memiliki serangan yang sangat mengerikan. Akan tetapi dengan kecepatan yang dimiliki Lo Feng, membuat binatang kaisar itu tidak memperhatikan titik butanya. Babata menyuruh Lo Feng untuk memusatkan kekuatan mental miliknya pada piringan Arc Blade untuk menggunakan bentuk kedua dari piringan Arc Blade tersebut. Terlihat bahwa pertahanan dari binatang kaisar pun tertembus. Binatang kaisar itu lalu mengeluarkan racun miliknya. Lo Feng lalu mengombinasikan serangan miliknya tadi dengan corn drill yang memiliki dampak serangan yang brutal. Kombinasi dari kedua serangan dahsyat tersebut pun membuat binatang kaisar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pada akhirnya binatang kaisar itu pun berhasil Lo Feng bunuh dengan sangat mudah. Kekuatan dari Lo Feng saat ini benar-benar mengerikan. Semua umat manusia dan para pejuang yang melihat pun sangat terkejut melihat pertarungan Lo Feng melawan pada monster tingkat tinggi tersebut. Tidak membuang waktu,
Lo Fang lalu pergi ke wilayah Miniatur Tenggara tempat Komandan Lee berada, dikarenakan di sana terdapat banyaknya monster. Sementara itu, Hong dan Naisar yang sedang berkultivasi mendengar bahwa Lo Fang berhasil membunuh monster tingkat kaisar. Di sini Hong sangat kagum dengan perkembangan Lo Fang yang begitu pesat. Lo Fang saat ini merupakan pejuang master mental nomor 1 di dunia. Naisar memprediksikan bahwa batasan dari dirinya hanya bisa sampai ke tingkat domain master. Kali ini mereka berdua akan bertarung bersama melawan Golden Hornet. Terdapatnya banyak monster laut yang sedang mendekat ke arah daratan. Komandan Lee memerintahkan untuk mengeluarkan cairan racun untuk membunuh para monster laut tersebut. Saat ini, berbagai negara sedang berperang melawan para monster yang bermunculan. Kemungkinan dalam waktu 2 jam lagi, kota pangkalan Jiangnan lah berikutnya. Monster yang paling membuat umat manusia frustasi saat ini adalah Golden Hornet. Sementara itu, robot penjaga Silver Stream telah diperbaiki Babata, dan untuk senjata laser tinggal sedikit lagi. Sementara itu, Golden Hornet yang sedang berada di dasar laut pun kembali muncul. Golden Hornet dengan kecepatan gilanya lalu terbang dan siap menghancurkan segalanya. Lo Fang lalu bergegas untuk menuju ke tempat Komandan Lee segera. Golden Hornet terlebih dahulu menelan pangkalan perang yang hancur untuk menyembuhkan luka miliknya. Setelah sembuh total, Golden Hornet pun bersiap untuk membunuh semua umat manusia di bumi. Dan cerita pun bersambung. Oke semuanya, untuk part terakhir dari Swallow Star akan segera saya upload. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, sampai jumpa di video selanjutnya.